Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang bertemakan Gebogan Bali akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Nabi Risma. Aku Amalia Rahmani. Aku Fiani Sandana Wahda. Aku Raisya Aulia Putri. Aku Maesa. Dan halo, aku Ataya Galima Eswari. Ini di video ini kita akan mewawancara salah satu teman kita yang pokoknya udah stay tune aja ya guys. Namanya Made. Betul, oke. Dadah. Halo semuanya. Jadi aku di sini Ataya akan bikin video untuk kebutuhan ujian praktek kita sosiologi yang tentang Pajegan atau Gebogan yang khususnya dari Bali. Karena kita dapetnya wilayah Bali. Di sini ada Kenalin, nama gue Made, gue dari kelas 12-1. Oke, halo Made. Jadi di sini gue bakal nanya beberapa pertanyaan dan lu jawab. Oke, sejak kapan kamu mengenal tradisi Pajegan atau Gebogan di Bali, dari keluarga atau dari lingkungan? Mungkin kalau kenal dari kecil ya, terus kalau cara kenalnya juga dari keluarga. Dari keluarga, oke. Biasanya Pajegan dibuat dalam rangka apa? Mungkin di hari raya seperti Galungan atau Kuningan. Lanjut, jadi next, menurut kamu apa makna simbolik dari Pajegan bagi masyarakat Bali? Jadi Pajegan itu sebuah refleksi terhadap perempuan yang ada di Bali, bahwa mereka memiliki kekuatan untuk melakukan apa saja. Interesting. Jadi, lalu next ya. Apakah ada aturan tertentu dalam penyusunan Pajegan? Untuk secara umum sih menurut saya tidak ada, karena ini hanya menyusun sekumpulan buah-buah. Next, apakah generasi muda seperti Made masih memahami makna Pajegan atau hanya sekedar tradisi aja? Mungkin untuk zaman sekarang sudah mulai yang mengetahui makna-maknanya, karena di era modern anak-anak muda udah males sih kalau kata gue ya untuk mempelajari pajegan-pajegan gitu. Mungkin mereka hanya mengetahui sekedar penggunaannya kayak di odalan-odalan aja. Oke. Next, menurut kamu apa tantangan dalam melestarikan tradisi Pajegan saat ini? Ya, seperti yang gue bilang tadi, di era modern anak-anak juga udah mulai malas kan. Terus untuk pelajarannya mungkin untuk gue kan belajar di sekolah minggu untuk sekolah agama, dan dari yang gue lihat di sekolah agama itu mereka malas semua, jadi di kelas itu pun juga sepi. Jadi mungkin menurut gue itu yang paling bikin susah adalah ya anak-anaknya sendiri. Jadi tantangannya itu berasal dari diri kita sendiri. Oke, so that's all from us. Thank you Made udah mau diwawancara. Ya, sama-sama Taya. Gebogan atau di beberapa daerah disebut Pajegan adalah salah satu bentuk persembahan bagi umat Hindu di Bali. Menurut Ide Resi Bujangga Waisnawa Putra Sare Sri Satya Jyoti, Gebogan adalah bentuk persembahan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa sebagai ungkapan terima kasih umat manusia atas anugerah Tuhan dalam bentuk makanan dan buah-buahan yang dinikmati manusia, sehingga yang dipersembahkan adalah segala bentuk makanan dan buah-buahan yang tumbuh di sekitar manusia itu hidup. Gebogan dibuat dengan bentuk menjulang seperti gunung yang semakin ke atas semakin mengerucut atau lancip. Meski berbentuk mengerucut, gebogan ini tidak perlu dibuat besar, karena inti dari gebogan adalah pancarengge, yakni 5 macam buah-buahan yang berasal dari 5 jenis kelahiran. Mulai dari buah yang berasal dari bunga, hingga buah yang berasal dari akar. Jika ini diabaikan, jelas nilai spiritualnya lenyap. Buah yang termasuk dalam pancarengge ini terdiri dari unsur buah-buahan yang dalam keberadaannya atau kelahirannya berbeda-beda. Pertama adalah buah yang lahir dari bunga, seperti mangga, apel, jeruk, jambu, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah buah yang sekali berbuah, pohonnya langsung mati seperti pisang. Yang ketiga
adalah buah yang lahir dari pohonnya, diantaranya nangka, durian, duku, atau leci. Keempat adalah buah bersisik seperti nanas, salak, serta buah naga. Dan yang terakhir adalah buah yang berasal dari akar seperti bengkuang, sabrang, dan ketela. Kelima macam kelahiran buah-buahan ini wajib digunakan dalam sebuah gebogan sehingga bisa memiliki nilai spiritual yang tinggi. Selain itu, dalam gebogan ini juga wajib menggunakan panganan yang dalam tradisi umat Hindu di Bali biasanya menggunakan jaje begine dan jaje uli yang terbuat dari ketan. Untuk menjadi sebuah persembahan, gebogan ini berisikan canang atau sampian yang umumnya disebut dengan sampian gebogan. Unsur sampian gebogan inilah merupakan wujud persembahan dan bakti kehadapan Tuhan sebagai Sang Pencipta alam semesta. Selain itu, gebogan juga berisikan hiasan berupa bunga yang ditusukkan pada bagian atas. Bunga ini selain sebagai salah satu bentuk persembahan, juga sebagai bentuk keindahan dari alam semesta itu sendiri. Selain sebagai bentuk persembahan, gebogan juga mengandung unsur keindahan dalam sebuah persembahan.